Halo teman-teman, jadi di video ini gue bakalan ceritain Katie journey gue karena udah lumayan banyak juga yang nanya apa sih yang gue pakai, produk apa yang gue pakai buat ketek gue, treatment apa yang gue pakai buat ketek gue. Jadi di video ini gue bakalan ceritain bener-bener honest review sama produk-produk yang bakalan gue mention sama treatment yang bakalan gue mention nanti. Nah, bagi kalian yang penasaran, just keep on watching. Gue udah nyobain pakai deodoran itu sejak gue SD. Jadi gue ngeliat mbak gue dulu pakai deodoran, akhirnya gue ikutan pakai deodoran. Padahal sebenarnya gue dibilang nggak, ketiaknya tuh nggak yang bau-bau banget gitu ya ibaratnya. Entah kenapa dari situ gue merasa bulu ketiak gue itu tumbuh dan semakin panjang dan semakin lebat gitu ya. Kira pas SMP itu gue memberanikan diri untuk beli cukuran. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dari cukuran, cuman rasanya semenjak dari cukuran itu bulunya tuh semakin panjang dan semakin lebat dan tajam-tajam gitu. Setelah dari situ gue masih tetap ngelanjutin pakai deodoran. Gue udah mulai pakai deodoran yang roll on, deodoran yang spray, dan itu semuanya bikin ketek gue itu jadi kering dan baju gue tuh kadang kayak keras gitu loh. Mungkin karena dari efeknya si antiperspiran itu yang bikin ketek gak jadi bau dan gak keringetan, jadi dampaknya itu efek itu ke baju karena kan bergesekan nih ya ketek sama baju kita. Sampai SMA gue masih meneruskan pakai deodoran, tapi pas SMA itu gue udah mulai mengganti treatmentnya itu dengan cara mencabut karena gue ngerasa pas cukur itu makin panjang dan kayak cepet banget tumbuhnya, jadi gue memilih kayak oke, gue coba pakai pinset, gue cabut. Bener-bener itu ingrown hair semenjak gue cabut pakai pinset tuh makin banyak dan kayak ada jerawat gitu loh di ketiak gue. Nanti gue kasih lihat fotonya ya, dan bikin kulit gue tuh kayak chicken skin, dimana itu nggak mulus dan bener-bener kayak bintik-bintik gitu, ngerti kan? Nah, terus kalau misalnya ada bulu yang nggak kecabut, itu tuh jadi kayak item-item gitu. Nanti gue kasih lihat juga fotonya kayak gimana. Karena setelah SMA itu gue gak ada duit banyak ya nyobain treatment-treatment orang tuh kayak yang laser-laser gitu. Jadi gue beralih lah ke waxing, sugar waxing. Gue pakai waxing itu jujur lebih bersih dan lebih lama juga numbuhnya. Tapi entah kenapa di gue semakin gue sering waxing itu semakin iritasi lah kulit gue jadi merah-merah dan kering gitu. Dapat pekerjaan, gue masih terusin tuh cabut, terusin waxing, dan gue coba pakai celery cream, yang krim buat ketek gitu. Awalnya gue pakai produk si ini nih, gue kasih lihat ini. Itu jujur gue ngerasain itu benar-benar ada perubahannya, walaupun gak signifikan, tapi gue ngerasa ada perubahan yang sedikit mencerahkan kulit gue dan sedikit menghaluskan kulit gue, walaupun masih ada chicken skin dan masih ada ingrown hair. Kantor gue tuh lagi AC rusak gitu ya, terus itu gue jadiin si krim itu, gue jadiin kayak deodoran gue sehari-hari pagi malam. Dan entah kenapa karena gue lebih banyak memproduksi keringat saat si AC ini rusak gitu ya, ketek gue tuh jadi pedes banget, jadi panas pol, dan ketek gue tuh merah-merah. Kalau misal gue ada fotonya gue bakalan kasih tahu di sini. Itu tuh kayak iritasi banget, kayak orang tuh kena keringet buntek ya. Setahu gue kayak keringat apa sih yang suka di leher itu loh. Nah, dari situ gue stop, bener-bener stop. Apakah karena gue pakai produk ini dan kondisinya lagi panas banget makanya nggak cocok, atau emang gue udah nggak cocok lagi pakai ini, si krim ini. Gue ganti lagi ke produk Axillary Cream juga, keracunan TikTok biasa. Akhirnya gue beli, katanya cepet banget buat mutihin. Awalnya oke, masih bisa seminggu 2 minggu, akhirnya sebulan lebih sama aja. Ketek gue bener-bener panas, ketek gue perih banget dan itu merah, dan gue ketakutan kalau merah dan gue garuk, gue takutnya jadi luka dan jadi bekas dan malah bikin borok ketek gue. Dan jujur kalau misalnya produk itu kan cocok-cocokan, jadi gue nggak bilang ini produk
gak bagus, produknya jelek, works gitu, bekerja buat mereka. Tapi untuk ketek gue seperti tidak, karena ketek gue mungkin cenderung lebih sensitif gitu kali ya. Jadi gue cuman kayak pakai serum pelembab hyaluronik gitu buat di ketek gue, karena gue nggak berani pakai krim-krim lagi, gue udah takut banget. Dan gue mengganti semua deodoran. Masuk kerja itu gue udah stop pakai deodoran ya guys, diinget dulu, gue udah stop pakai deodoran, bener-bener nggak pakai deodoran sama sekali. Jadi kalau kalian wondering gue pakai deodoran apa, gue nggak bisa rekomendasi karena gue udah stop pakai deodoran gitu ya. Sekarang deodoran udah mulai canggih dan banyak yang deodoran natural dan nggak ada antiperspirannya gitu, jadi bikin ya walaupun keringetan gitu tapi nggak bau-bau banget gitu, kayak batu tawas, kayak deodoran natural itu tuh udah ada. Dan akhirnya gue memilih untuk beli si produk ini nih, si Butuh deodoran ya, nih nanti gue kasih satunya. Gue suka dan gue cinta sama produk itu karena emang cocok di gue, nggak pedes walaupun dibilang antiperspiran enggak, karena kan ini natural ya, dan dia nggak bikin baju jadi kuning ya, obviously nggak mungkin sama kayak deodoran biasa. Dan uh, tetap keringetan ya. Selesai pakai Butuh, gue cari natural deodoran yang lain. Gue pakai dari Sukin, itu juga natural deodoran juga, itu juga bagus. Sekali lagi karena dia natural deodoran jadi dia gak nahan keringat sama sekali. Nah karena gue udah lelah ya melihat kondisi ketiak gue bener-bener kayak chicken skin ingrown hair, kadang kayak parah deh, gue kadang kesel gitu ngeliat ketek gue sendiri. Akhirnya gue mencoba treatment lain yang dimana gue nggak harus mencabut, gue nggak harus waxing, dan kalaupun cukur itu cuman sebulan sekali. Ketemulah gue sama si Muse Platinum nih. Jadi kebetulan dia lagi ada promo untuk ya underarm IPL. Jadi IPL itu kayak di laser gitu, kayak ditembak gitu ketek kalian, nembak si akar-akar ketek kalian, bulu ketek kalian, supaya dia tumbuhnya itu semakin sedikit, semakin sedikit, semakin halus, dan lama-lama akan menghilang permanen gitu ya, setahu gue ya gitu. Gue dapat harga promo ini di Traveloka, entah dia sekarang masih ada promo atau enggak, tapi gue dapet yang 12 kali IPL itu 300.000. Kalau misalnya kalian yakin cuma 12 kali aja bisa langsung hilang hempas gitu bulunya, boleh ambil yang 12 kali, bisa jadi lebih panjang gitu perjalanan treatmentnya. Kalian bisa ambil yang unlimited, itu benar-benar unlimited, jadi kalian mungkin lebih dari 12 kali, kalian sampai 18 kali, kalau nggak salah harganya 500.000, jadi kayak beda 200 ribuan kayaknya ya kurang lebih. Nah kalau gue ngambil yang 12 kali aja, gue rasa 12 kali aja cukup, karena berhubung bulu gue juga nggak terlalu yang rapet-rapet lebet gitu juga gitu. Itu bener-bener gak bayar ya, jadi gue cuma bayar sekali doang 300.000, nextnya gue udah gak bayar-bayar lagi, jadi sampai 12 kali gitu. Gue udah treatment kelima, dan pertama dan kedua itu masih belum terasanya itu nanti di treatment ketiga, di mana bulunya itu uh, perlahan-lahan rontok gitu ya. Kalian kayak iseng, gak boleh ya sebenarnya, cuman gue kadang iseng gitu, gue gosok-gosok, gue tarik, tiba-tiba dia lepas gitu, benar-benar kayak copot gitu aja. Semenjak dari IPL itu banyak sih pantangannya, kayak kalian gak boleh olahraga dulu, kalian gak boleh minum obat apa gitu, dan beberapa produk gak bisa kalian pakai dulu buat kayak krim-krim yang nanti disebutin sama terapisnya gitu ya. Kalian harus cukur dulu sebelum mau treatment. Kalau gue dirasanya ya dari mau treatment kelima ini, gue ngerasanya bulu gue bener-bener kayak udah tipis, walaupun masih tumbuh tapi kayak udah mulai tipis gitu. Aduh, misalnya spot ketek gini ya, nanti di yang sebelah sini nih, yang ini itu udah mulai rontok, tapi yang di sebelah sini tuh kayak masih ada bulunya. Tapi nanti pelan-pelan tuh kayak satu-satu tuh rontok, 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 dan uh, jadi lebih tipis dan jadi lebih mulus. Dan gue ngerasa udah jarang banget ada ingrown hair, dan gue ngerasa gue happy karena gue dengan bayar 300.000 gue ngerasa kayak gue udah glowing gitu ya. Itu gue udah ngerasain bedanya tuh beda banget kalau di gue ya. Cuman beda orang, beda ketek, bisa jadi lebih dari 12, bisa jadi kurang dari 12, mungkin kalian udah langsung bersih gitu. Kalau gue pribadi, gue nyaraninnya lebih ke IPL,
Tapi ada beberapa ya yang gue dengar katanya IPL tuh nggak nggak efektif gitu. Berapa kali IPL tapi tetap aja tuh masih numbuh. Lihat dulu ya, kalian setelah IPL kalian disiplin nggak? Kalian sebelum IPL kalian disiplin juga nggak? Cukurnya cuma sebulan sekali atau jangan sering-sering cukur dari semenjak IPL itu kalian olahraga atau enggak, mandi air hangat atau enggak, pokoknya balik lagi behavior kalian gitu, dan balik lagi ke ketek masing-masing ya, nggak bisa disamain ketek gue sama ketek kalian dengan ketek gue gitu. Muse Platinum ini package-nya bener-bener murah, kalian cuman cukup bayar 500.000 sekali lifetime purchase gitu, dan itu unlimited. Tapi kalau kalian mau ngambil yang 12 kali kayak gue 300.000 aja udah sekali bayar, udah kalian treatment tuh 12 kali itu setahun, dan kalian gak usah bayar-bayar lagi. Timbang kalian harus bayar mandiri gitu ya, maksudnya kayak sekali datang bayar, mendingan kayak gini nih yang paket ya kan lumayan banget gitu, apalagi berhubung kita minim budget gitu ya. Kalau 300.000 doang 12 kali gue sih nggak ngerasa berat gitu kan. Kak, kalau misalnya habis dari IPL pakai produk apa lagi? Jujur gue belum coba-coba produk kayak krim axillary, krim yang hits-hits di TikTok gitu ataupun yang lain, karena jujur gue masih skeptis dan gue masih takut gitu ya mau pakai, takutnya iritasi lagi. Jadi gue cuman andelin pakai hyaluronic karena ini kan buat ngelembapin ya, jadi gue pakai aja gini kan, cocok di kulit gue, mungkin cocok juga di ketek gue. Sejauh ini sih gue cocok-cocok aja pakai ini buat di ketek. Tapi gue tegaskan disclaimer, ini nggak ada yang di endorse, nggak ada yang disponsori, ini benar-benar pure pencarian gue sendiri, eksplorasi diri gue sendiri untuk mencapai ketek yang glowing kayak artis Korea. Ketek gue itu masih belum yang sampai habis gitu bulunya, karena emang treatmentnya kan belum selesai ya, belum sampai batas maksimal gitu dari treatmentnya. Jadi gue bakalan update ya nanti, mungkin treatment ke-8 atau ke-9 bener-bener sampai bulunya tuh hilang hempas gitu ya. Kalau sekarang kan masih ada tuh tumbuh, jarang-jarang tumbuh dikit-dikit gitu. Jadi menurut gue masih belum terlalu hilang banget, belum terlalu mulus banget. Tapi untuk ukuran dibandingkan foto yang ini sama foto yang ini, itu tuh udah lumayan banget ya, jauh banget gitu perbedaannya. Dan sekali lagi ini gue journey udah dari 2 tahun 2020 dimana gue take foto yang ketek gue masih gitulah modelannya sampai yang sekarang tuh, berarti pencarian gue tuh sama 2 tahun mencari produk dan mencari treatment gitu. Sekian video dari gue, semoga dari video ini kalian bisa eksplorasi lagi, mencari treatment dan produk yang cocok buat ketika kalian. Jangan berhenti eksplorasi, jangan berhenti mencari, karena kalau kalian berhenti sia-sia aja gitu menuju glowingnya, karena kita nggak tahu di produk keberapa bakalan cocok dan bakalan berhasil di kita gitu. Semoga membantu. See you on the next video.